Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Aisyah Wafia Kadihan dengan BP 2016. Nah, pada diskusi kali ini aku akan membahas tentang perilaku masyarakat dalam menjaga sanitasi makanan, khususnya dilihat dari bidang sains. Nah, sanitasi makanan sendiri adalah upaya menjaga kebersihan makanan agar aman dikonsumsi dan terhindar dari kontaminasi bakteri, virus, maupun zat-zat berbahaya. Hubungan sanitasi makanan dengan bidang sains adalah karena sanitasi makanan ini dipelajari dalam beberapa cabang ilmu, yaitu yang pertama ada mikrobiologi yang mempelajari bakteri dan mikroorganisme pada makanan, kimia yang mempelajari zat dalam makanan dan proses perubahan makanan, biologi yang mempelajari proses pembusukan makanan, serta di bidang kesehatan masyarakat sendiri yang mempelajari hubungan makanan dengan kesehatan masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sanitasi makanan, yang pertama ada pengetahuan masyarakat, kebersihan lingkungan, kebiasaan dan budaya, pendidikan, dan teknologi informasi. Proses sanitasi makanan mencakup pembersihan alat dan bahan makanan, disinfeksi untuk mengurangi mikroorganisme, penyimpanan dengan suhu yang sesuai, pengolahan makanan secara higienis, peran mikroorganisme di mana dapat berkembang pada makanan yang mempengaruhi kualitas makanan seperti bau, rasa, warna, dan tekstur. Nah, teknologi dalam sanitasi makanan ini meliputi pendinginan makanan, sterilisasi makanan, pasteurisasi, serta kemasan yang higienis. Nah, sampai di sini apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin nih Han, saya mau nanya nih. Nah, sanitasi itu penting kan? Bagaimana jika itu nggak diterapkan? Seperti misal di rumah makan atau tempat-tempat jualan nih jajan-jajanan kan sering nih kayaknya sanitasi makanannya kurang. Nah, itu ada nggak sih dampaknya gimana yang akan terjadi jika kita tuh nggak nerapin sanitasi makanan tersebut? Makasih saya kembalikan. Oke, Mira. Nah, sanitasi makanan sendiri ini kan berkaitan dengan higienisnya suatu makanan. Nah, jika suatu makanan tidak higienis, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit nih, seperti diare, keracunan makanan, tifus, atau infeksi saluran pencernaan. Nah, dalam bidang sains ini dijelaskan bahwa mikroorganisme seperti bakteri dapat berkembang pada makanan yang tidak bersih atau disimpan dengan cara yang salah, sehingga dapat mengganggu kondisi kesehatan kita. Begitu. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih Dihan. Oke, sama-sama. Eh, Teman yang lain ada yang ingin bertanya? Izin Dian, aku mau tanya, Silakan. contoh dari perilaku masyarakat yang menjaga sanitasi makanan itu apa aja ya? Contohnya. Oke, contohnya itu ada seperti mencuci tangan sebelum mengolah makanan untuk menjaga agar tidak ada kontaminasi bakteri, penggunaan air yang bersih, mencuci bahan makanan dengan benar, menutup makanan agar tidak terkena debu atau lalat, serta memasak makanan hingga matang. Nah, hal-hal kayak gini tuh berguna untuk mencegah kontaminasi makanan itu sendiri. Gitu, apakah bisa diterima, Cang? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Aku ingin bertanya, Dihan, Silakan, Nat. oke, kalau perilaku yang masih sering salah di masyarakat itu seperti apa? Nah, di masyarakat kita sendiri, nih masih banyak yang membiarkan makanan terbuka terlalu lama sehingga memudahkan kontaminasi virus atau bakteri yang berada di lingkungan. Terus memakai alat masak yang kurang bersih atau menyimpan makanan tanpa memperhatikan suhu penyimpanan. Nah, secara ilmiah, kondisi seperti itu dapat mempercepat pertumbuhan bakteri pada makanan. Mungkin sekian. Apakah bisa diterima? Terima kasih, Dihan. Oke. Nah, jadi teman-teman, perilaku menjaga sanitasi makanan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih dan memahami ilmu sains. Di balik sanitasi makanan, kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Eh, Mungkin sekian yang bisa aku presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.